Direktur Randy, apakah Anda akan tinggal di hotel atau kembali ke kota Jakarta? Brian bertanya sambil mengikuti Randy dari belakang. Randy tidak menjawab, tapi Brian sudah mengetahui jawabannya. Dia memerintahkan yang lain, "Aku akan kembali ke kota Jakarta." Bahkan jika mereka telah memesan hotel di sini, jika direktur mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali ke kota Jakarta, maka mereka harus menurut. Ini karena rumah Randy berada di Jakarta. Kemanapun dia pergi, dia akan merindukan yang spesial di rumah, dan dia tahu bahwa dia akan menunggu kepulangannya. Sesampainya di rumah, hari sudah hampir subuh. Ketika Randy memasuki halaman dan melihat ke atas, dia melihat lampu di kamar tidur mereka masih menyala. Dia tahu bahwa Putri Bramasta sedang menunggunya. Putri Bramasta menelepon Randy pada sore hari. Setelah dia mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak meneleponnya lagi. Dia tidak meneleponnya lagi karena dia tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Bukan Putri Bramasta, dia tidak peduli. Namun, setiap kali dia akan menunggunya kembali ke rumah. Selalu seperti ini setiap saat, tidak terkecuali. Oleh karena itu, Randy akan pulang tidak peduli seberapa larutnya dulu. Bagaimana dia bisa tega membiarkan Putri Bramasta menunggunya sepanjang malam? Ketika dia melihat lampu di kamar tidur, rasa lelah yang dia rasakan dari seharian bekerja hilang dalam sekejap. Sudut mulutnya sedikit naik, dan langkahnya dipercepat. Dia ingin segera tampil di depan Putri Bramasta. Saat Randy berjalan menuju pintu gedung utama, Putri Bramasta juga berjalan ke arahnya. Dia mengenakan beberapa piyama kartun merah muda, yang serasi dengan piyama putri kecil. Cahaya redup menyinari wajahnya, membuatnya tampak memikat. "Kenapa kamu belum tidur?" dia bertanya dengan senyum kekanak-kanakan di wajahnya. Putri Bramasta tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia mengaitkan lengannya dan berkata, "Kamu sibuk sepanjang hari, tolong tidur di hotel jika kamu bisa di masa depan." Randy menggosok kepalanya, tersenyum lembut dan berkata, "Jika aku tidur di hotel untuk malam ini, kamu akan menungguku sepanjang malam." Putri Bramasta memelototinya, "Aku bukan orang bodoh. Jika kamu menelepon dan memberitahuku bahwa kamu tidak bisa kembali, aku tidak akan menunggumu." Randy tiba-tiba berhenti, memegang wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi tanpamu di sisiku, aku tidak bisa tidur." Dia tidak tahu kapan dia mengembangkan kebiasaan seperti itu. Tanpa Putri Bramasta tidur di sampingnya, dan jika dia tidak bisa melihatnya di pagi hari, dia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Melihat mata penuh kasih sayang Randy, Putri Bramasta tersipu lagi. Dia menurunkan pandangannya dan bertanya, "Apakah kamu sudah makan malam?" "Aku tidak makan." Beberapa saat setelah dia duduk di meja makan, nafsu makannya rusak, jadi dia tidak makan apapun sekarang, dan pergi bersama anak buahnya. "Apa yang ingin kamu makan? Aku akan menyiapkannya untukmu, Mi." Randy masih ingat ketika mereka baru menikah, Putri Bramasta pernah memasak mie untuknya, dan rasanya enak. "Kalau begitu kamu naik ke atas dan mandi dulu. Setelah selesai, makanannya harus sudah siap. Mari lakukan bersama." Randy tidak akan lapar meskipun dia tidak makan. Dia hanya merindukan hari-hari ketika mereka membuat makanan bersama. "Baiklah kalau begitu, kamu cuci sayurannya." "Oke." Jadi pasangan itu, yang satu bertugas mencuci sayuran dan yang lainnya bertugas merebus air dan menyiapkan bumbu. Tidak lama kemudian, semangkuk mie lezat sudah siap. Putri Bramasta menatap Randy dengan penuh harap dan berkata, "Aku udah lama gak masak ini, aku tidak tahu bagaimana rasanya." Randy berkata, "Masakan buatan istriku pasti begitu lezat." Putri Bramasta tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak." Randy sedang makan mie sementara Putri Bramasta duduk di seberangnya, mengawasinya dengan tenang.
Tidak peduli berapa lama telah berlalu, meskipun pria ini sudah menjadi ayah dari seorang anak berusia 4 tahun, kebiasaan gaya hidupnya tidak berubah. Setiap pagi ketika dia membuka matanya, dia akan melihat dia duduk di dekat jendela dan membaca koran, seperti pagi hari setelah mereka menikah. Melihatnya, pikiran Putri Bramasta mengembara ke masa lalu yang jauh. Ketika dia hampir tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara Randy, "Sayang, kamu pergi ke tempat Dirga hari ini." "Apa ada yang salah?" Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Tidak ada apa-apa. Jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku." Dia khawatir Putri Bramasta terlalu malu untuk meminta bantuannya. Putri Bramasta mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membuatkan hidangan untukku." Randy bertanya, "Dia memasak?" Putri Bramasta berkata, "Kamu juga berpikir itu luar biasa, bukan?" "Aku juga berpikir begitu." Pria pemalas ini tiba-tiba menjadi rajin. "Jika aku tidak melihatnya sesehat banteng, aku akan mengira dia sakit." Randy telah menyelidiki orang misterius untuk sementara waktu sekarang. Begitu dia mendengar tentang perilaku abnormal Dirga, dia langsung mengaitkannya dengan orang misterius. Seseorang yang sebelumnya benci memasak, tiba-tiba memasak untuk Putri Bramasta. Hal ini sempat memicu kecurigaan Randy. "Randy, apa yang kamu pikirkan?" Putri Bramasta mengangkat tangannya dan melambai di depannya. "Apakah dia memberitahumu hal lain?" Randy memegang tangannya dan bertanya. "Kami tidak banyak bicara, hanya mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Undang dia lebih sering saat dia punya waktu." Putri kecil menyukainya. Randy tidak bertanya lagi. Jika dia bertanya terlalu banyak, Putri Bramasta akan curiga. Dia memiliki beberapa keraguan dan dia hanya perlu meminta seseorang untuk memeriksanya. Putri Bramasta kembali ke kamar bersama Randy. Putri kecil, yang tertidur, duduk dan matanya yang besar dipenuhi ketakutan. "Sayang." Putri Bramasta bergegas mendekat dan memeluk putri kecil yang merasa tidak aman. Dia menepuk punggungnya dengan lembut. "Jangan takut. Ibu dan ayah ada di sini." "Ibu." Butuh sedikit waktu bagi putri kecil untuk bereaksi. Dia jatuh ke pelukan ibunya dan mencengkeram pakaian ibunya erat-erat dengan tangan kecilnya. "Putri kecil, ayah juga ada di sini." Randy memeluk mereka berdua, dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala putri kecil. Putri kecil mengangkat kepalanya, mengedipkan mata besarnya yang berkaca-kaca, dan berkata dengan lembut, "Ayah, jangan tinggalkan aku sendiri." Mungkin karena kakaknya David tiba-tiba pergi, oleh karena itu dia tidak memiliki rasa aman. Dia merasa seolah-olah orang akan meninggalkannya kapan saja. "Putri kecil, kamu adalah bayi kami yang paling berharga. Bagaimana mungkin kami meninggalkanmu?" Randy mengangkatnya dan mencium wajah mungilnya. "Ayah hanya bekerja. Setelah bekerja, ayah pasti akan kembali menemanimu." Putri kecil mengedipkan matanya yang besar tetapi dia agak skeptis. Itu karena kakaknya David juga mengatakan hal yang sama padanya, tetapi pada akhirnya dia pergi. Dia benar-benar ketakutan. Dia takut ayah dan ibunya juga akan seperti kakaknya David. Ketika dia membuka matanya suatu hari, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. "Sayang, percayalah padaku." Randy memeluk putrinya dengan erat sambil menepuk punggungnya dengan lembut untuk mencoba dan memberinya kekuatan dan rasa aman. Putri kecil cemberut dan berkata, "Ayah, kamu tidak bisa berbohong padaku." Randy mengangguk dengan tegas dan berkata, "Ayah tidak akan berbohong padamu." Butuh waktu lama untuk membujuk putri kecil kembali tidur. Putri Bramasta menatap Randy dengan tatapan khawatir yang tiba-tiba dan berkata, "Maafkan aku." Randy berkata, "Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu meminta maaf?"
Kamu sangat sibuk bekerja, namun kamu masih harus membujuk anak kita saat kamu pulang." Putri Bramasta terisak dan menyalahkan dirinya sendiri. "Aku bahkan tidak bisa merawat anak kita dengan baik di rumah." "Benar, kamu tidak berguna." Alih-alih membujuk Putri Bramasta, Randy mempermainkannya. Putri Bramasta mengatupkan bibirnya dan hendak menangis. "Aku baru saja membujuk putri kecil untuk tidur. Apakah kamu ingin aku membujukmu juga?" Randy memeluknya dan berkata dengan lembut, "Kamu bodoh, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah sumber kekuatanku. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah tetap di sisinya, dan ini akan memberinya kekuatan untuk melakukan apa saja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.